Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi pengantar. Perkenalkan, saya Melati Ambatsari dan ada teman saya Putri Agustina dan ada Rachel Gracia Widianto dan Muhammad Zaki Maulana. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Kamu kok serius amat sih? Lagi ngapain sih kamu itu? Ini Put, aku lagi ngerjain laporan keuangan, bantuin kakakku, tapi aku nggak ngerti caranya gimana ya. Emang mana sih, ada data-datanya nggak? Ada nih, lihat ya. Iya. Nih, udah kayak Oh. gini. Oh, kayaknya aku sama Zaki dan Rachel bisa bantu deh. Mau Zoom nggak nanti buat bikin laporan keuangannya? Serius? Iya. Boleh. Tapi itu ya jelasin tentang profilnya biar kita semua tahu tentang perusahaan apa gitu. Wah, oke, boleh banget. Makasih loh ya, udah mau bantuin aku. Iya. Ya udah Kak, gitu nanti aku hubungin Zaki sama Rachel ya. Oke, siap. Oke. Oke, sebagai profil usahanya itu Sari Buah Kasturi Delmiana khas Kalimantan Selatan. Profil, nama perusahaan CV Delmiana Kasturi, bidang usaha produk minuman, jenis produk minuman Sari Buah Kasturi, dan beralamat di Jalan Mantuil RT 73 nomor 26, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Selanjutnya next ada latar belakang kenapa usaha Sari Buah Kasturi ini muncul. Yang pertama, buah kasturi hanya tumbuh di Kalimantan. Yang kedua, memiliki rasa dan aroma yang khas. Ketiga, memiliki efek antioksidan terhadap radikal bebas. Yang keempat, pemanfaatan buah kasturi masih sangat kurang. Dan yang terakhir, dengan semakin bertambahnya dunia praktis di era globalisasi, maka masyarakat mengonsumsi serba yang instan, maka hadirlah Sari Buah Kasturi ini. Next. Visi dan misi dari Sari Buah Kasturi Delmiana. Visi, menjadikan Sari Buah Kasturi sebagai produk unggulan Kalimantan Selatan. Yang ada slogannya, ingat kasturi, ingat Afro. Nah, khasiat dari buah kasturi itu banyak banget. Salah satunya ya, dan yang paling utama itu mencegah kanker, menjaga kesehatan pencernaan, membantu menjaga kesehatan mata, menurunkan hipertensi, dan membantu menurunkan berat badan. Jadi yang kalau lagi diet bagus minum. Dan misinya yaitu mengolah sari buah kasturi menjadi minuman instan siap minum, meningkatkan nilai tambah buah kasturi. Yang terus selanjutnya sebagai upaya melestarikan keberadaan buah kasturi, dan yang terakhir memperpanjang masa penyimpanan buah kasturi tanpa mengurangi khasiatnya. Yang asli ada logo buah kasturi khas Delmiana ya, kayak gitu. Next. Oke, tadi kita udah tahu kan tentang profil dari PT tersebut. Nah, sekarang ini adalah laporan keuangan dari PT Kasturi tersebut. Bentar ya guys. Nah, untuk laporannya dari data-data yang telah Imal berikan, laporan laba rugi untuk periode operasional tahun pertama, CV dari Delmiana Kasturi, di mana jumlah pada tahun pertama produksi yaitu 750 dengan harga per unitnya yaitu 180.000. Untuk hasil penjualannya yaitu berupa jumlah produksi dikalikan dengan harga per unit sebesar 135 juta rupiah. Kemudian harga pokok produksinya yaitu sebesar Rp56.380.000. Untuk laba kotor sendiri bisa diketahui dari dari hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok produksi, kemudian menghasilkan atau dijumlahkan sebesar 78.620.000. Untuk biaya usahanya itu ada biaya usaha gaji pemilik, gaji bagian pemasaran satu orangnya itu 500 juta, biaya listrik, air, dan telepon, biaya operasional promosi, biaya ATK, biaya sewa, yang dijumlahkan sebesar Rp56.400.000.
itu belum terjadi penyusutan dan amortisasi. Kemudian terjadinya penyusutan sebesar Rp4.200.000 dan amortisasi sebesar Rp116. Penyusutan dan amortisasi digabung atau ditotal jadi sebesar Rp4.316 dan total biaya usaha setelah penyusutan dan amortisasi yaitu penjumlahan biaya usaha sebelum penyusutan dan penyusutan sendiri yaitu sekitar Rp60.716 dan untuk biaya bunganya yaitu sebesar Rp2.160.000. Untuk mencari laba usaha sebelum pajak yaitu laba kotor dikurangi oleh biaya usaha dan dikurangi lagi oleh total penyusutan amortisasi dan biaya bunga sebesar Rp15.743 dan untuk pajaknya sendiri dalam 1 tahun sebesar 5% yaitu Rp787. Untuk laba bersih dari setelah pajak yaitu laba usaha sebelum pajak dikurangi pajak. Jadi total laba bersih yang didapatkan oleh oleh CV ini yaitu Rp14.956. Jadi masih mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya akan dijelaskan sama Rachel. Nah, jadi setelah kita tahu laba bersih dari usaha tersebut, kita bisa tahu laporan perubahan modal dari CV Delmiani Katsuri. Nah, dari data yang diberikan email, modal awal itu adalah Rp30.045.000. Dan selanjutnya laba bersih seperti yang sudah kita cari tadi adalah Rp14.956.167. Nah, dan dari modal awal dan laba bersih tersebut, kita bisa mengetahui modal akhir dari penjumlahannya, yaitu Rp30.455.000 ditambah Rp14.956.167 adalah Rp45.167. Dan selanjutnya, next, kita bisa tahu laporan arus kas dari CV Delmiani Katsuri. Nah, yang pertama ada arus kas masuk, terdiri dari saldo kas awal senilai Rp28.195.000, dan selanjutnya ada hasil penjualan, yaitu senilai Rp135 juta, dan dari saldo kas awal dan hasil penjualan bisa kita jumlahkan, sehingga total arus kas masuk adalah Rp163.195.000. Dan yang selanjutnya, dalam operasi juga terdapat arus kas keluar yang terdiri dari biaya pokok produksi yaitu senilai Rp56.380.000. Lalu terdapat juga biaya usaha sebelum penyusutan dan amortisasi senilai Rp56.400.000. Dan selanjutnya ada juga pajak 5% yaitu senilai Rp787.167. Dan arus kas keluar selanjutnya juga ada dari kewajiban. Kewajiban yang pertama terdiri dari kewajiban terhadap hutang bank senilai Rp6 juta dan juga dari biaya bunga yang senilai Rp2.160.000. Sehingga total arus kas keluar adalah Rp121.727.167. Dan dari data tersebut, maka kas neto yaitu total arus kas masuk dikurangi total arus kas keluar adalah Rp41.467.833 dan saldo kas akhir adalah Rp41.467.833. Nah, jadi seharusnya kas yang ada di usaha tersebut sesuai sama itu ya, Mel. Dan selanjutnya saya serahkan pada Zaki. Nah, selanjutnya itu terdapat neraca. Pada neraca itu dibagi menjadi dua, yaitu aktiva dan pasiva.
Aktiva sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang pertama, aktiva lancar itu ada kas, persediaan, dan piutang pada perusahaan ini ya. Nah, yang pertama itu kas itu sebanyak 41.467.833. Sedangkan persediaan dan piutangnya sama-sama 0. Maka jumlah aktiva lancarnya itu 41.467.833 rupiah. Lalu ada aktiva tetap. Aktiva tetap sendiri di perusahaan ini ada kendaraan senilai 13 juta. Lalu ada mesin dan peralatan senilai 6 juta, inventaris kantor senilai 500.000, dan harta tak berwujud senilai 350.000. Nah, kalau dijumlahi jumlah aktiva tetapnya itu 19.850.000. Lalu terdapat akumulasi penyusutan yang sebelumnya sudah dibahas sebanyak 4.200.000 dan ada amortisasi sebanyak 116.667 rupiah. Sehingga kalau dijumlahin itu penyusutan dan amortisasi yaitu 4.316.667 rupiah. Nah, jumlah aktiva tetap, jumlah aktiva bisa dijumlahi dari aktiva lancar dan aktiva tetap, yaitu jumlahnya sebanyak 15.533.333. Nah, jumlah aktivanya tadi aktiva tetap dan aktiva lancar dijumlahin sebanyak 57.167 rupiah. Lalu terdapat pasifa. Pasifa sendiri terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Kewajiban di perusahaan ini yaitu hutang jangka panjang sebanyak 12 juta, sedangkan tidak memiliki hutang jangka pendek. Sehingga jumlah kewajiban yang harus dibayarkan itu sebanyak 12 juta. Lalu ada ekuitas. Yang pertama itu adalah modal. Seperti yang tadi dibahas oleh Rachel, modal yang dimiliki itu sebanyak 30.045.000. Lalu ada laba ditahan. Laba ditahan ini masih 0 karena masih tahun pertama. Lalu laba periode berjalannya itu 14.956.167 setelah periode pertama selesai. Lalu total laba ditahan itu tinggal jumlahin aja laba ditahan dan laba periode berjalannya. Karena laba ditahannya tidak ada, maka total laba ditahan sama dengan laba periode berjalan, yaitu 14.956.167 rupiah. Nah, jumlah ekuitas ya kita tinggal jumlahin tuh jumlah modal dan total laba ditahan. Maka jumlahnya itu 45.167 rupiah. Nah, jumlah pasifanya jumlah pasifanya kita jumlahin aja kewajiban dan ekuitas, yaitu 57.167 rupiah. Nah, begitu Mel. Oh, jadi gitu ya teman-teman. Makasih ya udah bantu ngejelasin ke aku caranya kayak gimana tadi.